Pada video kali ini, mari kita lanjutkan lagi sedikit pembahasan yang terpotong pada video kemarin, di mana tepat setelah raja sudah bisa ditaklukkan oleh Crai dan juga setelah raja sudah sepakat bahwa dia akan pura-pura bilang kepada Alyssa bahwa raja akan mengabulkan semua permintaannya, tapi tidak dalam waktu dekat. Maka di momen yang sama itulah, raja pun kini kembali berkata kepada Crai, "Dengar, meski aku masih ragu untuk percaya padamu, tapi selama kau ada di kota ini, aku tidak melihat satupun niat buruk darimu. Bahkan warga Kod sendiri terkadang punya sentimen negatif, tapi kau ini nihil. Kau itu hanya orang yang benar-benar tidak berbakat. Dari semua manusia yang pernah kutemui, kau adalah yang paling tidak ada gunanya. Aku tidak menyangka akan menghabiskan sisa umurku mengobrol dengan spesimen sepertimu, atau dengan manusia seperti kamu." Di momen itulah, Crai yang masih emosi akhirnya kini langsung membalas, "Apa dasar dirimu bilang aku tidak ada gunanya? Untuk kali ini, aku justru bekerja paling keras daripada biasanya. Bahkan kalau kau mau tahu, aku datang ke negara ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan anak-anak raja, sekaligus menyelamatkan kamu. Karena menurut kantor asosiasi para hunter, tugas dari kami bertiga adalah untuk membebaskan kalian. Walaupun sekarang aku baru sadar bahwa sepertinya kalian sama sekali tidak butuh diselamatkan." Di momen inilah Crai pun terpaksa jujur kepada raja, karena mau bagaimanapun Crai sendiri sebenarnya sudah sadar bahwa raja memiliki kemampuan mirip dewa, yang artinya raja bisa tahu semua hal yang terjadi di dalam negaranya. Gara-gara berpikir seperti itu, maka Crai pun sama sekali nggak ada niat untuk berbohong kepada raja ataupun mencoba menyembunyikan apa tujuannya sebenarnya. Tapi masalahnya, respon yang sangat berbanding terbalik kini justru malah terjadi tepat kepada Crai, di mana di dalam praktiknya raja justru malah tidak percaya dengan semua perkataan dari Crai barusan. Raja pikir Crai sekarang sedang berbohong, hingga di dalam dialognya itu raja pun kini langsung berkata kepada Crai, "Tidak perlu cari alasan dan juga nggak perlu sok kuat di depanku. Aku sudah tahu segalanya. Begitu kau masuk ke kota ini, semua tindakanmu sudah dianalisis oleh sistem. Dan apa hasilnya? Kau hanya kemana angin bertiup. Sama sekali tidak ada andil dalam kejadian besar. Geng biker dan Nora hancur sendiri. Aku tahu rencana Agus yang berusaha memancing hunter level 8 terkuat supaya mereka bisa datang ke negara ini. Tapi tidak mungkin asosiasi penjelajahan sebodoh itu sampai mengirim orang sepertimu. Aku akan memberitahu Agus dan yang lain, supaya mereka tidak terpengaruh oleh kebodohanmu." Pokoknya aneh banget cuy, di saat Crai berbohong atau pura-pura, orang-orang malah salah paham dan berpikir sebaliknya. Tapi ketika Crai berbicara jujur kepada raja tentang apa tujuannya, dan juga Crai bilang bahwa dia adalah hunter level 8 yang dikirim oleh kantor asosiasi para hunter, maka raja pun malah nggak percaya dan justru menganggap Crai sebagai orang bodoh yang cuma beruntung. Gara-gara itu, raja pun jadi tidak berniat untuk membunuh Crai. Karena, sekali lagi, raja bilang, Crai itu cuman kayak debu kecil yang terbang ke sana kemari, ikutin arah angin doang. Tapi karena Crai dianggap bodoh, maka di saat yang bersamaan itu, raja pun langsung berniat untuk mengirimkan pesan kepada semua anak-anaknya. Isi dari pesan itu adalah sebuah peringatan. Mereka tidak boleh dekat-dekat dengan Crai, supaya mereka nggak ikut ketularan bodoh, dan juga supaya mereka tidak ikut kena masalah. Mirip seperti yang terjadi padaku, Raja Kod. Lalu setelah berkata seperti itu kepada Crai, maka raja yang sudah salah paham kini justru malah mengembalikan Crai menuju ke dalam ruangan tempat Alyssa berada. Dan mulai dari sanalah pertarungan ronde pertama antara raja melawan Crai otomatis langsung selesai, dengan hasil sementara berupa kemenangan bagi Crai. Nah, menariknya, tepat setelah Crai saat ini sudah diteleport lagi ke dalam ruangan Alyssa, maka Crai pun langsung mencoba untuk dapat mengecek kondisi dari relik Saveringnya. Namun, setelah dia melihat ke semua jarinya,
maka sepertinya tidak ada satupun reliknya yang aktif. Yang artinya, Raja memang benar-benar tidak memiliki rencana untuk bisa menyerang Cray. Lalu setelah Cray sudah kembali, maka Alyssa yang ada di dalam ruangan depannya kini akhirnya langsung berkata, "Cray, akhirnya kau kembali? Dengar Cray, aku punya kabar baik. Raja sepertinya sudah mengabulkan semua permintaanku." Raja bilang dia akan berikan aku coklat, tapi dia tidak bisa kasih sekarang karena butuh waktu lama untuk dapat melakukan riset tentang gimana caranya buat coklat. Mendengar ucapan itu dari Alyssa, Cray pun cuma nyengir sambil berkata seperti ini kepadanya, "Aku tahu kok, aku udah ketemu sama Raja barusan. Jadi kalau pada akhirnya dia sudah setuju untuk dapat mengabulkan permintaanmu, maka itu adalah hal yang bagus." Di momen itulah, Cray pun awalnya sempat berniat untuk dapat bilang kepada Alyssa bahwa Raja bisa setuju karena Cray sudah menghasutnya. Tapi karena Cray takut salah ngomong, maka Cray pun sekarang justru malah memilih untuk pura-pura nggak tahu. Lalu untuk jaga-jaga, Cray pun kini malah berkata seperti ini kepada Alyssa, "Putri, memang benar masalah dari coklat sudah selesai. Tapi kalau kau mau coba, masih ada banyak makanan lain di dunia ini yang jauh lebih enak daripada coklat. Dengan begitu, maka jika dirimu nanti sudah bisa keluar, aku pun akan ajak kamu jalan-jalan buat coba makanan yang lainnya lagi." Nah, mulai dari sini, scene pun kini langsung berpindah, tepat menuju ke dalam sudut pandang dari anak raja lainnya. Tapi karena isinya semua sama, maka kami akan bacakan satu aja, yaitu dari sudut pandang Agus. Singkat cerita, orang pertama yang mendapatkan pesan dari Raja adalah Agus, di mana di dalam pesan itu tertulis sebuah informasi penting yang isinya sebagai berikut. Intinya, Raja bilang kepada anak-anaknya bahwa dia sudah bertemu dengan Cray. Mendengar semua isi pesan itu dari Raja Kot, Agus pun kini langsung berkata, sambil mengeluarkan keringat di wajahnya, karena Agus sudah mulai jadi panik. "Gila, orang itu tidak bisa diprediksi. 10 menit yang lalu, aku masih lihat dia lagi marah-marah sama Putri Alyssa, bahkan sampai nyuruh Putri sujud kepadanya. Lalu, setelah aku matikan layar dari kamera pengawas, orang gila itu justru malah bisa ketemu sama Raja. Aku dan Nora saja, yang merupakan 2 orang anak paling aktif, sama sekali nggak bisa ketemu Raja semenjak kami dilahirkan ke dunia. Tapi orang itu cuma turis dari luar negara malah bisa ketemu Raja. Kalau begini terus, aku nggak bisa tinggal diam. Serta aku pun harus bikin rencana baru, supaya orang itu nggak bikin masalah baru lagi." Singkat cerita, setelah selesai membaca pesan dari Raja, maka Agus dan Jin pun kini akhirnya langsung memutuskan bahwa mereka akan segera mengetes kekuatan dari 2 orang hunter level 8 yang kebetulan di volume 11 sudah berhasil mereka tangkap, yaitu Sarah dan juga Kaiser. Di mana dalam praktiknya, Agus pun segera mengirimkan Kaiser yang kebetulan sudah dapat dikendalikan dengan menggunakan relik topeng putihnya, tepat menuju ke dalam sebuah lapangan besar. Lalu setelah Kaiser sudah sampai di tengah lapangan itu, maka Agus pun langsung berkata kepada Jin, "Jin, ayo cepat keluarkan senjata terbaru kita dan coba serang tubuh Kaiser dengan kekuatan penuh." Mendengar perintah itu dari Agus, Jin pun otomatis langsung menurut. Hingga tanpa menunggu lama, semua senjata berat yang kebetulan sudah berhasil diciptakan oleh faksi Agus kini akhirnya langsung dikeluarkan. Serta secara serentak, mereka pun langsung mencoba untuk dapat menembak tubuh dari Kaiser. Di momen itulah, Kaiser pun kini seketika langsung menggunakan kekuatannya, yaitu dengan cara memutar kakinya mirip kayak Sanji. Kemudian, setelah dia sudah berputar-putar, maka langit di sekitarnya langsung berubah gelap, serta petir pun mulai bermunculan dari balik awan gelap di atasnya. Gara-gara itu, tubuh dari Kaiser kini langsung menyala, mirip seperti gambar ini. Hingga ketika ratusan peluru dari Agus sudah mulai ditembakkan, maka tidak ada satupun serangan percobaan dari Agus yang kini dapat menembus dinding pertahanan sihir dari tubuh Kaiser. Semua serangan itu berhasil dihindari dengan mudah
dengan kecepatan kakinya. Bahkan kalaupun ada yang terlewat dan mampu mengenai tubuh dari Kaiser, maka peluru dari faksi Agus semuanya justru malah berhasil dipantulkan atau bahkan malah diserap. Intinya, di dalam percobaan pertama ini, semua serangan dari senjata pamungkas milik Agus sekarang tidak ada satupun yang mempan. Nah, melihat hal itu, Agus pun kini kembali berkata kepada Jin, "Baguslah, untuk ujian ketahanan dari senjata modern sepertinya sudah selesai, di mana pada hasil akhir ini kita pun sudah dapat menyimpulkan bahwa serangan dari senjata di dalam Code harusnya tidak akan mempan kepada Kaiser. Kemudian, mari kita masuk menuju ke dalam ujian tahap kedua." Intinya, di dalam ujian tahap kedua ini, Agus mulai melakukan simulasi pertarungan virtual melawan salah satu karakter terkuat lainnya, yaitu melawan Kaisar Petir. Di mana dalam praktiknya, Agus sudah memodifikasi semua pasukan robot mekanisnya supaya mereka bisa meniru semua kekuatan sihir petir milik Kaisar Petir. Lalu setelah para pasukan robot mekanis itu sudah berkumpul, maka mereka pun segera mengeluarkan sebuah serangan yang sama seperti Kaisar Petir kemarin, yaitu sebuah teknik sihir petir dengan warna ungu yang ditembakkan dari tangan para pasukan robot mekanis tepat menuju ke arah tubuh dari Kaiser. Di momen itulah, Kaiser pun saat ini sama sekali tidak ada niat untuk bisa menghindar. Sebagai gantinya, dia pun malah melompat untuk dapat mendekati arah serangan itu. Lalu sambil mengangkat kedua tangannya ke udara, maka Kaiser pun segera memukul tanah di bawahnya dengan kekuatan penuh, tepat ketika dirinya sudah mendarat. Gara-gara itu, semua pasukan robot mekanis tiruan dari Kaisar Petir, akhirnya mereka pun berhasil dijatuhkan, sekaligus mereka pun berhasil dikalahkan tanpa ada satupun yang tersisa. Nah, menyaksikan hasil dari ujian yang kedua ini, Agus pun kini langsung tersenyum sambil berkata seperti ini kepada kita. "Gila, pria ini bukan sekadar kuat, ternyata dia adalah monster. Tidak kusangka aku berhasil mendapatkannya, karena kenyataannya punya satu orang pasukan yang memiliki kekuatan besar untuk dapat mengalahkan Kaisar Petir, itu adalah sebuah keuntungan bagi faksi kami." Atau dengan kata lain, Agus pun sekarang berkata bahwa dia sudah dapat jackpot besar. Dengan begini, maka hanya tersisa satu masalah lagi, yaitu jika Nora sudah memutuskan untuk dapat menggunakan budak yang disegel atau ketua dari kelompok bandit yang sedang dipenjara tepat di dalam penjara paling bawah, maka itu akan menjadi sebuah masalah yang sangat berbahaya. Mau bagaimanapun, aku tidak punya satu orang pun pasukan yang dapat mengalahkan manusia tersegel itu, andaikan Nora sudah melepaskannya sekaligus menggunakannya. Oleh karena itu, maka di sisa waktu persiapan kita, teruslah lakukan percobaan kepada Sarah, karena menurutku hanya dialah satu-satunya senjata rahasia yang mungkin dapat kita gunakan untuk melawan kekuatan dari manusia tersegel itu. Nah, setelah kita sudah diperlihatkan respon dari Agus, dan juga setelah kita sudah diperlihatkan tentang sebuah proses latihan, sekaligus proses persiapan dari faksi Agus, maka pada halaman berikutnya, scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang lain, yaitu menuju ke dalam sudut pandang dari anak raja keempat, alias menuju kepada Morris. Di mana pada momen itu, narator pun kembali menjelaskan kepada kita dengan cara berkata seperti ini. Morris Code adalah anak raja yang paling pengecut. Dia lebih parah dari Putri Alisa karena seumur hidupnya dia cuma bisa sembunyi tanpa pernah menampakkan batang hidungnya sama sekali. Tapi meskipun begitu, Morris adalah ahli politik yang sama jeniusnya seperti Agus. Gara-gara kekuatan manuver politiknya itu, maka Morris pun masih bisa mendapatkan dukungan dari para bangsawan. Walaupun faktanya, markas dari Morris selalu berpindah-pindah, alias Morris adalah nomaden. Yang artinya, walaupun Morris sekarang masih sembunyi, tapi kalau dia memutuskan untuk dapat keluar dan menyerang secara mendadak, maka hal itu akan tetap berbahaya. Oleh karena itu, supaya Agus bisa mengendalikan kekuatan dari Morris, sekaligus supaya Agus bisa mengetahui semua pergerakan dari Morris, maka Agus pun sudah mengirimkan satu orang jenderal perangnya untuk dapat dijadikan pengawal pribadi dari Morris.
Perempuan ini adalah ketua dari pasukan bandit yang terkuat di dunia, serta dialah juga orang yang berhasil mengalahkan ketua dari bandit yang saat ini sedang disegel tepat di dalam penjara paling dalam. Nama dari perempuan ini adalah Keno alias Kenbi. Perempuan ini terkenal sebagai pendekar pedang terkuat di dunia, yang bahkan jauh lebih kuat daripada Luke. Namun masalahnya dia sangat licik. Jadi gara-gara itu Agus pun gak bisa percaya sepenuhnya kepada Keno. Walaupun pada dasarnya saat ini Keno sudah bersedia untuk dapat bekerja kepada Agus demi dapat mengawasi pergerakan dari Morris. Nah, fakta menariknya, Cray bakalan bertarung 1 lawan 1 melawan Keno, sang pendekar pedang terkuat di dunia. Tapi cerita itu masih agak lama, kurang lebih 3-4 video dari sekarang. Mengingat kenyataannya, Keno baru akan bergerak untuk bisa bertarung melawan Cray. Ketika Cray sudah memutuskan untuk dapat bergerak juga, demi bisa datang tepat menuju ke dalam markas dari Morris. Tentu aja cerita itu bakal seru banget, karena seperti yang kita tahu, markas dari Morris selalu berpindah-pindah. Jadi, buat kalian yang penasaran gimana cara dari Cray bisa menemukan Morris, maka nantikan terus ya kelanjutannya tepat pada channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam. Tanggung deh, biar sekalian beres. Jadi sekarang kita lanjut dikit lagi. Kali ini dari sudut pandang Nora. Singkat aja ya, karena sumpah deh kalau dibaca sendiri isinya asli panjang banget cuy. Intinya begini, Nora pun awalnya kena mental juga setelah Raja kasih tahu dia bahwa Cray baru saja pulang dari tempatnya. Masalahnya Raja nggak kasih tahu rinciannya atau nggak kasih tahu detailnya, yang artinya Nora pun sama sekali nggak bisa nebak Cray udah ngapain aja di tempat Raja, sampai-sampai Raja sekarang jadi murka. Gara-gara itu Nora pun otomatis langsung jadi kena mental. Tapi untungnya respon dari Nora sangatlah jauh berbeda dari respon Agus. Kalau Agus berniat untuk melawan Cray dengan melakukan berbagai macam persiapan, maka Nora yang udah takut duluan justru malah memilih untuk dapat menjadikan Cray sebagai aliansinya. Karena menurut Nora, kekuatan dari Cray sangat sulit sekali untuk bisa diprediksi. Apalagi saat dicek pakai relik, power dari Cray cuma 4. Gara-gara itu, Nora pun justru malah jadi makin curiga kepada Cray. Hingga di dalam dialognya Nora pun langsung berkata kepada kita, Cray memang nyebelin, tapi selama dia bukan musuh, dia masih bisa dimanfaatkan. Apalagi menurut Nora, dia nggak punya alasan buat bisa benci kepada Alyssa. Karena mau bagaimanapun, Alyssa adalah adik kandungnya, walaupun ibu dari mereka berbeda. Pokoknya, Nora merasa kasihan kepada nasib dari Alyssa. Bahkan, Nora pun mulai merasa kangen sama adiknya sendiri. Kalau dipikir-pikir, seumur hidup Nora pun nggak pernah bisa ketemu sama Alyssa. Sekalinya bisa ngobrol, itu pun cuma dilakukan dari balik monitor doang. Gara-gara itu, Nora yang hatinya sudah bisa berubah setelah bertemu dengan Cray, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini lagi. Kalau aku berhasil mengambil alih takhta, aku pasti akan rubah nasib dari Alyssa, supaya dia nggak diasingkan dan juga supaya dia nggak dianggap sebagai putri cadangan lagi. Tidak hanya itu, karena masih tepat di dalam satu halaman yang sama, Nora pun kini kembali melanjutkan semua kalimatnya lagi. Cray Andre itu lelaki yang terlalu sederhana, lebih polos dari siapapun yang pernah ditemui Nora. Dia tidak punya ambisi besar, mungkin agak bego, tapi hatinya baik sekali. Seperti bocah yang belum pernah tahu apa itu perang, konflik, atau dendam kesumat. Gara-gara itu juga, waktu di penjara, dia malah berusaha memberikan gilirannya ke Nora. Bahkan kalau ada masalah sedikit, dia tidak ragu untuk minta tolong ke musuhnya sendiri, yaitu Nora. Dengan karakter seperti itu, Nora yakin dia pasti gampang sekali untuk diajak kerjasama. Jelas lebih mudah daripada harus nego dengan Agus yang otaknya encer, atau para bangsawan yang sudah siap mengincar kursi empuk. Ditambah, tepat dari sisi yang lain, Agus sudah muak dengan Cray. Bisa dipastikan dia tak akan kepikiran untuk kerjasama dengan si lelaki itu. Apalagi setelah dapat peringatan dari Raja. Jika ucapan Angus benar,
maka peluang Nora untuk memenangkan perebutan takhta sangatlah kecil. Angus memiliki pasukan yang terdiri dari 2 orang selevel Kaisar Petir, dan Nora cukup bijak untuk tidak meremehkan kekuatan sebesar itu. Tanpa strategi tambahan, keadaan jelas tak akan berpihak padanya. Bahkan jika Kaisar Petir berpihak kepadanya, itu belum cukup. Nora menyadari langkah drastis harus diambil, di mana pada akhir dialognya Nora pun langsung berkata kepada kita, ada satu kemungkinan terakhir, seorang tahanan spesial yang disegel di bagian terdalam penjara Code atas permintaan organisasi luar. Bertaruh pada variabel tak pasti memang bukan pilihan ideal, tapi dalam kondisi terdesak ini, aku tidak memiliki banyak pilihan. Beruntung, masih ada satu topeng cadangan yang dulu disiapkan untuk Kaisar Petir, namun tak pernah digunakan. Mungkin inilah saatnya untuk mencobanya. Scene pun kini langsung berpindah menuju tepat ke dalam sudut pandang dari Alyssa, di mana untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alicia Code mulai meragukan kenyataan yang ditanamkan dalam sistem pendidikannya. Sejak lahir, Alyssa belum pernah keluar dari ruangan ini. Bahkan, dia tidak pernah merasa perlu untuk keluar. Segala kebutuhannya selalu disediakan. Dia pun mendapatkan pendidikan yang layak. Itu semua adalah keputusan mutlak dari Raja Code yang agung. Tidak ada ruang untuk mempertanyakan atau meragukannya. Tapi, usulan Cray dan respons Raja Code kali ini benar-benar di luar dugaan. Dalam pemahaman Alyssa, keputusan Raja Code adalah absolut. Memohon belas kasihan mungkin masih bisa diterima, tapi merengek dan bersikap manja, itu bukan sesuatu yang bisa atau seharusnya dilakukan. Satu-satunya alasan Alyssa nekat menjalankan ide Cray saat itu adalah karena dia sudah pasrah dan setengah putus asa setelah sekali sujud. Kalau saja dia lebih tenang, dia pasti tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Siapa sangka, dia sendiri tidak menyangka akan berhasil. Tidak pernah terpikir sedikit pun bahwa Raja Code akan mengubah keputusannya hanya karena rengekan bocil seperti itu. Dalam logika Alyssa, itu adalah hal yang mustahil. Tapi kalau melihat hasilnya, mungkin selama ini dia yang salah dan justru Cray orang luar itu yang benar. Alyssa masih tidak berpikir kalau sistem pendidikan di kota ini bermasalah. Bagaimanapun, seorang anggota keluarga kerajaan memang punya tanggung jawab dan kewajiban yang harus mereka pelajari. Tapi di saat yang sama, mereka juga perlu memperluas wawasan. Di luar Code, ada banyak hal yang tidak bisa dipelajari di dalam Code. Cray, si pengawal pribadi, bersumpah bahwa di luar sana ada makanan yang lebih enak daripada coklat. Kalau begitu, Alyssa harus mencari tahu. Demi membuat Code semakin hebat, dia harus menemukan hal-hal yang lebih baik di luar sana dan membawanya ke dalam Code. Alyssa tidak bisa keluar dari kamarnya. Itu sudah menjadi aturan mutlak yang ditetapkan oleh raja, tapi bukan berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa. Misalnya, dia bisa mengumpulkan informasi dari Cray, membuat laporan, lalu mengirimkannya ke raja. Kalau laporannya dinilai berguna, raja pasti akan menggunakannya untuk menggerakkan sistem Code. Seperti saat raja, mungkin, merasa kasihan melihat Alyssa yang menyedihkan, lalu memutuskan untuk memulai meneliti tentang coklat. Setelah semalaman berpikir dengan penuh semangat, gara-gara perubahan sikap raja dan fakta mengejutkan yang disebutkan Cray sebelum pergi, Alyssa akhirnya memutuskan langkah berikutnya. Dia punya banyak waktu. Jadwalnya memang sudah diatur oleh sistem kota, tapi kurikulum pendidikannya hampir selesai dan olahraga pagi untuk menjaga kesehatannya juga tidak terlalu lama. Sekarang kalau dipikir-pikir, kedatangan Cray sebagai pengawal pribadinya benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Berkat dia, Alyssa bisa mencicipi kudapan luar biasa bernama coklat. Dia juga mendapatkan banyak pengetahuan baru, jauh lebih baik dibandingkan saat pengawalnya cuma terdiri dari prajurit mekanis atau ketika geng biker mulai masuk. Yang paling terasa sejak Cray datang, perhatian orang-orang terhadap dirinya jadi jauh lebih besar. Kamar Alyssa sebenarnya bisa diintip oleh siapapun yang punya izin kelas 4 atau lebih. Tapi sebelumnya, hampir tidak ada yang peduli untuk melihatnya. Sekarang, hampir setiap saat ada yang mengawasinya. Alyssa bisa merasakannya. Seperti biasa, Alyssa bangun pagi dan menjalani rutinitasnya.
tapi pikirannya dipenuhi oleh rencana ke depannya. Sementara itu di luar sana, matahari sudah tinggi, tapi Krai masih tidur nyenyak di kasurnya, tanpa bergerak sedikit pun. Padahal di hari-hari awal dia masih bangun mengikuti jadwal Alicia. Tapi semakin banyak orang yang mengawasi Alicia, semakin lama pula waktu tidurnya. Alicia mulai resah sambil sarapan. Makanan di piringnya terasa kurang enak. Setelah olahraga, sarapan, dan pelajaran pagi selesai, Krai masih juga belum bangun. Lalu menunggu Krai bisa bangun, maka tiba-tiba ada notifikasi masuk ke dalam pikiran Alicia. Suara langkah kaki logam menghantam lantai. Pintu terbuka dan masuklah sekelompok prajurit mekanis berwarna putih bersih dengan desain ramping, melangkah dengan ritme yang teratur. Prajurit mekanis edisi spesial khusus untuk pengawal keluarga kerajaan. Sistem kota mendeteksi kalau jumlah pengawal Alicia tidak memenuhi standar dan tidak ada kemungkinan akan cukup dalam waktu dekat. Jadi akhirnya mereka mengirim pasukan ini untuk jagain dia. Jumlahnya ada 23. Melihat prajurit mekanis lagi setelah sekian lama, Alicia tidak bisa nahan diri untuk mengeluh kecil. Sampai beberapa waktu lalu, semua pengawal Alicia hanya terdiri dari prajurit mekanis. Dan waktu itu dia tidak ada masalah sama sekali. Lebih tepatnya, tak ada alasan untuk mengeluh. Tapi kalau dibandingkan dengan Krai dan orang-orang yang dia bawa, prajurit mekanis ini memang fungsional. Tapi mereka tidak seru sama sekali. Mereka berdiri berjejer di lorong, diam, seperti patung yang ditaruh untuk hiasan. Kalau ada penyusup masuk, pasti akan langsung dilumpuhkan. Tapi mereka tidak akan mengajak ngobrol dan bahkan tidak melirik ke arah Alicia. Prajurit mekanis khusus untuk pengawal keluarga kerajaan ini beda level dengan yang lain. Kemampuannya beda, sistem komandonya juga beda. Mereka akan mengikuti perintah Alicia sepenuhnya, tapi kalau tidak ada perintah, mereka akan berdiam diri, bersambung,